Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-15. Selang beberapa menit, kemudian dokter yang menangani Salsa keluar. Mereka menghampiri dokter tersebut. "Gimana dokter dengan keadaan anak saya?" tanya Susi pada dokter Gunawan. "Anak bapak dan ibu baik-baik saja, cuman kecapean aja bu," jawabnya. "Alhamdulillah tidak mengkhawatirkan," ujarnya merasa lega. "Kapan kami bisa melihatnya dok?" tanya Susi. "Sebentar lagi akan dipindahkan ke ruangan," jawab dokter Gunawan. "Terima kasih dokter," kata Anton. "Iya sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu ya," kata dokter Gunawan berlalu dari hadapan Anton dan Susi dan Nita. Kemudian Salsa dipindahkan ke ruang PPIP. "Maaf ibu dan bapak, anak ibu dan bapak sudah kami pindahkan ke ruangan PPIP Melati," ujar suster memberitahukan kepada Pak Anton dan Bu Susi. "Iya sus, terima kasih banyak," ujar Anton. "Iya pak, sama-sama," ujar suster itu berlalu dari hadapan mereka. Susi, Anton, dan Nita berjalan menuju ruangan PPIP Melati untuk menemui Salsa. Salsa masih tertidur, belum sadarkan diri. Menurut dokter Gunawan, sebentar lagi dia akan sadar. Mereka mendekati Salsa. Nita berada di samping kakaknya. "Sayang, ibu dan bapak keluar dulu ya sebentar," ujar Susi pada Nita sambil membelai rambutnya. "Iya bu," jawab Nita. "Kamu sudah makan belum nak?" lanjut Anton. "Udah pak," jawabnya. "Ya udah, kami pergi dulu ya," ujar Anton. Dibalas anggukan oleh Nita pada mereka sambil memandangi kepergian mereka. Selang beberapa menit, Salsa membuka matanya. Dia melihat sekelilingnya. "Di mana ini? Mbak, Mbak sudah sadar?" "Nita, Mbak di mana? Kenapa Mbak pakai selang impus segala, Dek?" tanyanya pada adiknya. Mbak Salsa tadi pingsan. Jadi Nita dan Bu Susi dan Pak Anton yang membawa ke rumah sakit," ujarnya panjang lebar menjelaskan pada kakaknya. "Bu Susi dan Pak Anton?" tanyanya dibalas sanggukan oleh adiknya. "Iya mbak, di mana mereka?" tanya Salsa pada adiknya. "Mereka pergi sebentar mbak, keluar." "Siapa sih mbak mereka?" tanya Nita pada kakaknya. "Nita, mbak belum sempat cerita sama kamu dek," ujar Salsa sambil melihat adiknya. "Cerita apa mbak?" tanya Nita penasaran. "Bu Susi adalah temannya almarhum bunda dan ayah. Mereka bertiga adalah sahabat sejak dulu." "Terus kenapa?" "Dek, bunda ada amanat buat mbak," jawabnya dengan pelan, hampir tak terdengar. "Amanat apa mbak?" "Bunda dan Bu Susi sepakat untuk menikahkan mbak dengan anaknya Bu Susi," ujarnya sambil memandang adiknya. "Apa mbak?" Nita terkejut dengan kata kakaknya. "Maksudnya dijodohkan gitu mbak?" tanyanya lagi pada kakaknya. "Iya dek," jawab Salsa pasrah. "Terus mbak terima?" "Karena amanat dari bunda, mbak harus terima dek," ujarnya sambil memandang adiknya. "Terus gimana dengan pacar mbak?" "Mbak gak punya pacar dek," jawab Salsa. "Kalau Bang Jo?" tanya adiknya sambil melihat kakaknya. Mendengar Nita mengatakan nama Jo, Salsa terkejut. "Apa maksudmu dek?" tanya Salsa pada adiknya. "Mbak, Nita tahu kok kalau mbak suka dengan Bang Jo. Semenjak mbak bertemu dengan Bang Jo, mbak terlihat bahagia," ujar Nita tersenyum pada kakaknya. Salsa menarik napas panjang dan melihat adiknya. "Sebenarnya mbak merasa berat dengan perjodohan ini dek. Tapi mbak gak bisa berbuat apa-apa karena ini menyangkut amanat almarhum bunda dan ayah," ujarnya sedih. Nita merasa iba pada kakaknya. "Terus apa kata hati mbak? Apakah mbak pernah ketemu dengan anaknya Bu Susi?" tanyanya pada kakaknya. "Mbak belum pernah ketemu dengan anaknya Bu Susi," kata Salsa pada adiknya. "Kalau kata hati mbak, sebenarnya mbak suka dengan Mas Jo dek. Jujur, setiap mbak bertatap muka dengannya, mbak merasakan debaran jantung mbak sangat kuat," ujarnya sambil tersenyum bercampur sedih. "Kalau mbak merasa begitu, mbak harusnya mengikuti kata hati mbak. Karena ini tidak main-main mbak. Ini menyangkut kebahagiaan mbak sendiri," kata Nita kepada kakaknya. "Tapi mbak kan cuma satu kali aja dek bertemu Mas Jo. Mbak gak tahu apakah Mas Jo juga suka sama mbak. Dan apakah dia masih sendiri atau sudah berkeluarga,"
Karena Mbak nggak dibilang perebut suami atau kekasih orang, Dek, ucapnya sedih. Nita hanya memandangi kakaknya yang sedang bingung memilih antara Jo dan amanat almarhum kedua orang tuanya. Nita menarik napas berat dan memandangi kakaknya. Kalau Mbak merasa bingung, lebih baik Mbak istirahat aja dulu. Nanti kita bicarakan ya, hibur adiknya pada Salsa. Iya sayang, kata Salsa. Kok kamu gak sekolah, Dek? Tanyanya pada adiknya. Tadi Nita izin Mbak, mau mengerawat Mbak yang sedang sakit. Makasih ya Dek udah jagain Mbak, ujarnya sambil membelai pipi adiknya. Nita mengangguk dan membenarkan letak selimut kakaknya. Salsa menutup matanya tertidur karena efek dari obat yang ada disuntikkan oleh suster. 2 hari Salsa dirawat di rumah sakit. Tibalah saatnya dia pulang ke rumah. Hai, sudah siapkah mau pulang? Ujar Luna yang tiba-tiba muncul di depan pintu ruangan Salsa. Hai juga Kak Luna, ujar Nita. Nita sayang, sudah siap ya barang-barang Nita, ucap Luna pada Nita. Udah Mbak. Ceklek, pintu ruangan Salsa terbuka. Salsa, Luna, dan Nita menoleh ke arah pintu. Muncullah Susi dan Anton. Gimana nak keadaannya? Sapa Susi. Alhamdulillah Bu, sudah enakan badannya, kata Salsa. Syukurlah kita bisa pulang sekarang. Ini sudah siap semuanya, kata Luna. Ya udah kalau gitu kita pulang, ujar Anton. Mereka kemudian keluar dari ruangan di mana Salsa dirawat. Mereka berjalan menuju ke arah mobil. Salsa ikut ke mobil Anton dan Susi, sedangkan Nita ikut dengan mobil Luna. Mereka beriringan meninggalkan rumah sakit menuju rumah Salsa. Tidak seberapa lama mobil Anton yang membawa Salsa dan diikuti oleh mobilnya Luna sudah sampai di halaman rumah Salsa. Mereka turun semua dan masuk ke dalam rumah Salsa. Mereka menuju ke ruangan tamu. Mereka duduk bersama-sama. Nak, kalau mau istirahat silahkan sayang, ujar Susi. Iya Salsa, biar aku antar ke kamarmu, lanjut Luna. Enggak lah, aku sudah sehat, aku ingin duduk di sini bersama kalian, ujarnya tersenyum. Ya udah kalau gitu, Nita bikinin minuman dulu ya, ujarnya langsung pergi ke dapur, dibalas anggukan oleh semua orang yang ada di ruangan itu. Bu, Pak, terima kasih ya atas bantuannya buat Salsa dan sudah mau ngebiayain rumah sakit Salsa, ujarnya pada Susi dan Anton. Sama-sama sayang, ujar Susi sambil membelai pipi Salsa. Makasih juga ya, selama ini, ujar Salsa pada sahabatnya sambil memegang tangan Luna. Sama-sama sah, kata Luna sambil tersenyum. Salsa, pesan bapak kalau kerja itu jaga kesehatan, jangan terlalu capek, lanjut Anton. Iya pak, kata Salsa. Oh iya nak, gimana kalau kamu cepet-cepet nikah aja dengan anak ibu, kata Susi memecah keheningan di antara mereka. Biar kamu gak capek-capek lagi kerja dan bisa fokus kuliah dan ngurus adikmu dan juga ngurus suamimu, hehe, ujar Susi. Salsa menarik nafasnya dengan berat dan memandang Bu Susi sambil tersenyum. Iya sah, lebih baik terima aja anak ibu Susi, anggaplah mereka hari ini melamarmu, ucap Luna pada Salsa. Iya mbak, biar ada yang jagain mbak 1x24 jam, lanjut Nita yang datang dari dapur membawa minuman untuk mereka. Nita sudah tahu ya kalau mbakmu mau nikah, tanya Susi pada Nita. Iya bu, Mbak Salsa sudah cerita pada Nita, jawabnya sambil meletakkan minuman yang di bawahnya ke atas meja. Syukurlah kalau begitu, ibu lega mendengarnya, kata Susi senang. Memang Nita setuju ya kalau mbakmu menikah dengan anak kami, tanya Anton kepada Nita. Kalau Nita sih setuju-setuju aja, tapi kembali lagi ke Mbak Salsanya, mau apa enggak, kata Nita sambil menoleh ke arah Salsa. Kalau Salsanya sih mau aja bu, insya Allah Salsa bisa menerima perjodohan ini, ujarnya pada Susi dan Anton. Mbak yakin mau nerima ini, kata Nita. Iya dek, mbak yakin, katanya. Kalau mbak yakin, Nita mendukung keputusan mbak, kata Nita menggenggam tangan kakaknya. Salsa mengangguk sambil memandang adiknya. Gimana sayang, mau kan kalau dipercepat pernikahanmu, tanya Susi. Iya bu, insya Allah Salsa siap, jawabnya. Alhamdulillah kalau memang kamu sudah siap, besok kita ketemu ya dengan anak ibu sekalian makan siang, kata Susi. Iya bu, ujar Salsa mengangguk. Besok ibu dan bapak jemput ya, kata Anton menyambung percakapan mereka.
Kemudian mereka menikmati minuman yang sudah disediakan oleh Nita. Keesokan harinya, Joe bersiap-siap mau ke kantor. Dia berjalan keluar kamarnya menuju ke ruang makan. "Pagi, Mah. Papa mana, Mah?" Tanyanya pada Susi. "Ada, lagi di kamar." "Oh iya, Joe, nanti makan siang kamu harus datang ke restoran L ya," kata Susi sambil memandang Joe. "Memangnya kenapa, Mah, makan siang di sana? Ada acara apa, Mah?" ujar Joe sambil mengunyah roti isi berisi daging. "Hari ini Mama mau mengenalkan calon istrimu," lanjut Susi. "Hari ini, Mah, tapi Joe ada rapat, Mah," ujarnya lagi. "Ah, tunda aja dulu rapatnya, atau suruh aja Derby yang handle rapatmu," ujar Susi santai. "Gak bisa, Mah," ujarnya penuh penekanan. "Gak ada penolakan, Joe," kata Susi cuek. Joe merasa kesal dan marah, namun dia tidak bisa menolak apa kata mamahnya. "Ya udahlah kalau begitu, Joe akan datang pas waktu makan siang," katanya pasrah. "Nah gitu dong," kata Susi senang. Joe menyudahi sarapan paginya dan dia langsung meraih tangan Susi dan menciumnya. Kemudian dia berjalan menuju mobilnya dan menuju kantornya. Susi hanya memandangi kepergian anaknya sambil tersenyum. Sesampainya di kantor, tepatnya di ruangan, Joe langsung menelpon Derby. "Der, sekarang ke ruanganku ya." "Siap bos, aku datang." Selang beberapa menit, Derby datang dan masuk ke dalam ruangan Joe. "Ada apa bos?" tanya Derby. "Hari ini tolong handle rapat ya." "Memang kamu mau kemana?" "Hari ini Mama mengajak aku ketemu dengan calon bini," ujarnya datar. "Wow, cepet banget Tante mau ngenalin kamu dengan calon bini," ujar Derby tertawa. "Nggak usah tertawa, Der. Kalau tidak sesuai, aku tetap akan menolak," ujarnya. "Kenapa ditolak, Joe? Dijalanin aja dulu. Siapa tahu seiring berjalannya waktu kamu akan mencintainya," kata Derby. "Kalaupun tetap aku jalanin, tapi selama 2 atau 3 bulan cinta itu tidak tumbuh juga, aku akan menceraikannya," kata Joe mantap. "Wah, jangan gitu dong, Joe. Kasihan anak gadis orang jadi janda nantinya," kata Derby. "Gimana aku bisa untuk mencintainya, Derby, kalau perasaan dan hati ini hanya untuk Salsa," kata Joe sambil mengusap wajahnya. "Sabarlah, Joe. Lebih baik kamu istirahat aja dulu biar aku yang handle kerjaan semuanya," ujarnya pada Joe. Derby merasa kasihan melihat sahabatnya yang sangat kebingungan harus berbuat apa. Di sisi lain dia menyukai Salsa, tapi di sisi lainnya lagi dia tidak ingin menyakiti hati orang tuanya dengan menolak perjodohan ini. Pukul 11:30, Joe keluar kantornya menuju ke restoran yang disebutkan oleh Susi. Dia melajukan mobilnya dengan santai. Dia sengaja agar Susi dan Anton menunggu lama dirinya. Salsa dan Anton serta Susi sudah sampai lebih dulu di restoran L. Mereka menuju meja nomor 6 yang sudah dipesannya tadi pagi. Terdengar azan sholat zuhur. Salsa memohon pamit untuk sholat kepada Susi dan Anton. Dibalas sanggupkan oleh kedua suami istri itu. Salsa berjalan menuju musola yang ada di restoran tersebut. Joe memasuki halaman restoran dan memarkirkan mobilnya di samping mobil orang tuanya. Joe berjalan masuk menuju meja kedua orang tuanya berada. Bersambung. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel. Bye-bye.